Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tanpa terasa kita hadir kembali bersama bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu bulan ini adalah bulan yang sudah tidak ditunggu, di mana setiap bulannya di awal sebelum bulan Ramadan, terutama di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah jumpakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur, alhamdulillah bersyukur karena Allah berikan kesempatan ini dan Allah berikan kita kemuliaan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan rahmat dan limpahan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu tidak lupa dan tidak habis-habisnya kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Kemudian hadirin jemaah kaum muslimin rahimahumullah, pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang-orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampunkan, yaitu dosa-dosa dari bulan suci Ramadan yang lalu sampai bulan suci Ramadan sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Kalau kita melihat sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pertama kita mungkin baca sejarah yaitu terkait dengan kewajiban berpuasa. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yang sebulan setelahnya kaum muslimin Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai berpuasa pertama kalinya, yaitu tahun kedua Hijriah. Kemudian di bulan-bulan Ramadan berikutnya, bulan Ramadan di masa Rasulullah SAW, terjadi aktivitas-aktivitas yang luar biasa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa saja? Mereka berpuasa, kemudian mereka juga menguatkan zikir-zikir mereka di malam hari, kemudian menguatkan ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Di mana setiap perbuatan mereka itu, aktivitas mereka selalu ada al-sidr, al-idrak silatulillah, kesadaran akan ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas perbuatan. Di samping mereka berzikir, bersedekah, mereka juga kita lihat pada di tahun-tahun Hijriah ini di masa Rasulullah, kita melihat bahwa Rasulullah SAW itu di bulan masih di bulan suci Ramadan, di tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar. Perang Badar ini, ya, itu kaum muslimin Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjumlah 315 orang. 315 orang menghadapi kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, yaitu seribuan orang lebih. 3 kali lipat melawan 315 orang. Dan kaum muslimin menang. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan peperangan ini terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Mereka siap ya, dengan segenap tenaga mereka bagaimana mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah makhluk, ibadah-ibadah yang terkait dengan muamalah mereka, dan juga ibadah-ibadah terkait dengan akhlak dan urusan-urusan pribadi mereka juga terikat dengan Allah Subhanahu wa taala akan hubungan itu, sehingga mereka senantiasa mengamalkannya atau melaksanakannya dengan mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi kembali sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Juga Fathul Mekah. Fathul Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Yaitu pada tahun 8 Hijriah, kaum muslimin bersama Rasulullah SAW melaksanakan Fathul Mekah. Kemudian kalau kita lihat lagi perang Ain Jalut juga itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan terjadi peperangan-peperangan besar yang dialami ataupun dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan perang Khandaq ataupun perang Tarik yang kita sebut, itu adalah perang Ahzab, Al-Qumra, itu terjadi di masa bulan suci Ramadan
meskipun di bulan awal Syawal itu terjadinya, namun persiapan dimulai dari bulan suci Ramadan. Kita bayangkan di bulan suci Ramadan kaum muslimin itu menggali parit. Dan bagaimana parit ini untuk menjaga bagaimana supaya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melompat ke Madinah, ya, untuk menyerang kaum muslimin. Kita bisa bayangkan ini adalah perjuangan mereka luar biasa. Ini adalah kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, ada yang Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan inilah menjadi teladan kita saat ini, bulan penuh perjuangan. Nah, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, fakta kita di lapangan, ya, maksudnya di tengah-tengah masyarakat kita, tengah-tengah kehidupan kita, ada istilah memang tidur itu menjadi ibadah, ya. Namun kalau kita bisa melihat, bisa jadi tidur itu menjadi ibadah memang karena dengan tidurnya seseorang dia bisa terhalangi, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bisa dia terlepas dari perbuatan pembicaraan yang sifatnya itu membicarakan orang lain atau disebut dengan ghibah, ya, ataupun dia bisa terhindar dari pandangan mata dari hal-hal yang maksiat karena yang tertidur, gitu, ya. Namun bagaimana kalau tertidur juga kebablasan atau kelewatan sholat wajibnya dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian buat kita, ya. Jadi jangan sampai aktivitas bulan suci Ramadan ini diisi oleh kaum muslimin seperti masa-masa sebelumnya, yaitu ada istilah-istilah maksudnya yang memang itu mereka jauh dari aktivitas perjuangan, ya. Perjuangan dalam hal melaksanakan ibadah lalai, kemudian memperbanyak aktivitas yang tidak Allah perintahkan. Ini adalah kondisi ini. Nah, bagaimana kita seharusnya melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka lah suri teladan kita dalam setiap aktivitas untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka memperbanyak bacaan Quran, kemudian mereka memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak aktivitas yang itu Allah perintahkan karena mereka paham, ya, dan kita juga hendaknya memahami bahwa di bulan suci Ramadan Allah SWT melipat gandakan pahala. Orang yang berpuasa itu Allah melipatkan pahalanya. Orang yang membaca Al-Quran, ya. Alif lam a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim itu tidak satu huruf tapi 3 huruf. Bayangkan satu hurufnya 10 kebaikan dikali lagi dengan 70 kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga memahami bahwa di bulan suci Ramadan ini kita melihat aktivitas kita memang banyak aktivitas yang dianggap itu duniawi sebagai aktivitas yang dikurangi, ya. Namun kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka juga melaksanakan aktivitas ibadah, aktivitas duniawi mereka itu semata-mata terikat dengan hubungan Allah, sehingga setiap perbuatan mereka itu tidak ada dikotomi, biasa karena ada aktivitas dunia atau aktivitas akhirat, tapi semua menyatu. Ya memang mana yang wajib itu dikerjakan, ketemu wajib dikerjakan, ketemu yang wajib dikerjakan, mana yang tidak wajib itu ditinggalkan atau yang haram seperti itu. Nah, sehingga apa? Setiap perbuatan itu menjadi ibadah, ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan dimulai dan diawali dengan niatnya terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang hendaknya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, yaitu memperbanyak amal-amalan kita. Setiap perbuatan kita itu selalu terikat dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita harus menyadarkan diri, ya. Karena beda orang yang sadar dan yang tidak sadar. Orang yang tertidur dengan orang yang tidak sadar. Tapi orang yang sadar dia tahu kenapa dia berbuat semata-mata karena ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dijadikan amal soleh, ya. Kemudian dia mengamalkannya sesuai dengan perintah dan contoh baginda Nabi, ini adalah amal soleh. Maka dari yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah kaum muslimin, bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Bagaimana kita berjuang? Saat ini memang tidak ada peperangan, ya. Kita tidak dalam kondisi perang, tapi kita dalam ini adalah saat ini kita berperang melawan hawa nafsu kita. Nafsu itu apa? Nafsu untuk memperbanyak tidur, gitu, ya. Nafsu untuk habis sahur tidur lagi, gitu, ya. Nafsu untuk melaksanakan aktivitas yang tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga nafsu, ya. Bagaimana kita ketika mau berbuka puasa nafsu kita bergejolak, semua makanan ingin kita rasakan, gitu, ya. Semua ingin kita miliki, ingin kita beli. Padahal itulah saat-saat yang luar biasa bagaimana kita berbagi dengan kaum muslimin. Ini perjuangan. Berjuang ketika kita punya 3 kurma dan kemudian 3 ini untuk kita makan, kita akan bagi dengan 3 saudara kita dari satu kurma, gitu, ya. Kira-kira mampu tidak melawan hawa nafsu ini? Nah, ini adalah perjuangan. Berjuang melawan hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu ini kita tundukkan, kita arahkan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah berikan kemudahan, yaitu di mana di bulan suci Ramadan dalam perjuangan kita Allah berikan bantuan, kemudian janji-janji Allah, limpahan ampunan, rahmat dan sebagainya, dan juga Allah menutup, ya, pintu-pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kita sampaikan bahwa pada bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan. Mari kita berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ketaatan kita
Allah, sehingga nanti di akhir Ramadan kita mendapat predikat menjadi orang-orang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.